Roky Gerung mengungkapkan bahwa Megawati sempat meminta Jokowi untuk mengusut menteri-menteri dari Nasdem agar reshuffle diisi dari PDIP. Namun belakangan ia justru mencium sinyal reshuffle akan diisi dari Partai Demokrat. Oleh karena itu ia pun menilai perseteruan antara Jokowi dan Megawati akan semakin mengeras. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube Roky Gerung Official pada Kamis 5 Oktober 2023. Bu Megawati ada di posisi dalam tanda petik oposisi terhadap Jokowi ya, bukan oposisi dalam pengertian saya keluar gitu, berlawanan dengan Jokowi lah gitu ya. Karena kalau kita membayangkan kalau kemarin katakanlah Ganjar Pranowo itu jadi bergabung dengan Pak Prabowo kan ya, semua sudah full di sana, dan kemudian saya kira partai-partai koalisi juga tidak happy karena pembagian jatahnya pasti akan berkurang kan gitu, saking gemuknya koalisi itu. Ya saya kira makin mengeras tuh perseteruan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, karena Megawati dulu minta Nasdem itu diusut lah menteri-menterinya supaya reshuffle itu diisi oleh PDIP. Tapi ini kelihatannya reshuffle akan diisi oleh Demokrat, maka makin jengkel lah PDIP kan. Tapi udah, kita justru mengerti itu dalam upaya untuk mempercepat konflik di antara mereka. Oke. Enggak, tetapi sebenarnya situasi ya, politik hari ini kan sebenarnya memberikan gambaran kepada publik ya. Ya sebenarnya kita itu nggak terlalu bisa berharap banyak pada elit politik begitu ya. Tadinya orang mungkin berharap terlalu ada Anies gitu yang dan Demokrat yang berubah, tiba-tiba mereka juga pecah, dan yang mengagetkan ternyata Anies mengambil Caimin, sementara Demokrat malah bergabung dengan tim yang jelas ingin melanjutkan Pak Jokowi gitu. Tetapi tetap saja menurut saya dalam situasi semacam ini kita harus tetap memberi penguatan gitu, karena kelompok-kelompok yang bagaimanapun juga elemen perubahannya harus tetap kuat gitu, Bung Roky. Ya tetap dalam keadaan ketidakpastian, ada prinsip minus malu. Apapun walaupun sedikit tetapi mesti ada celah perubahan itu. Ya. Kita melihat tetap masih ada celah perubahan di kubunya Anies. Kemudian kita merasa juga, oh itu ada elemen baru perubahan ya dengan masuknya SBY ke kubu Gerindra itu. Ya. Tetapi sinyal buat publik kan bukan begitu. Sinyal buat publik menginginkan perubahan, artinya ganti cara berpikir Jokowinomics, yang kalaupun ada istilah itu Jokowinomics kan. Dan itu yang mesti kita tagih pada Anies maupun pada Prabowo tuh. Kalau ada perubahan apa? Bukan perubahan yang sifatnya kuantitatif, tapi perubahan kualitatif di bidang strategi pembangunan. Terutama menghalangi jangan sampai market ekonomi itu meresap menjadi market society. Itu intinya tuh. Jangan sampai hak kultural itu dibatalkan oleh kepentingan modal. Kan semua itu kan berujung pada pengabaian dasar-dasar bernegara kita kan. Dari negara disusun atas prinsip human solidarity, karena itu ada keadilan sosial. Tapi kemudian berubah menjadi kemanfaatan terbesar bukan pada rakyat, tapi pada oligarki. Itu mesti kita tanya Pak SBY, walaupun Anda bergabung dengan Gerindra, apakah Anda tetap menginginkan negara ini didesain secara pure kapitalistik? Itu pertanyaan buat kubu SBY dan Prabowo. Pada Anies juga begitu, kita akan tanya hal yang sama tuh. Pada Ganjar ya udah kita tanya apapun nggak bisa dijawab. Ya. Oke, tadi Anda nyebut Jokowinomics. Kalau meminjam istilah yang dicoba digaungkan oleh PSI, bukan Jokowinomics, tapi Jokowisme. Itu Bung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.